Tes suara masuk. Sudah Ustaz. Oke, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna. Pertemuan kedua kita dalam serial membaca kitab yang sangat ringkas namun berisi banyak sekali manfaat dan faidah, yaitu kitab yang berjudul Wasaya al-Aba lil Abna awid Durusil Awaliyah fil Akhlaqil Mardiyah, atau bisa juga kita katakan kitab ini dengan sebutan Al-Wasaya, di mana kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang sangat luar biasa. Perjalanan hidup beliau, bahkan ketokohan, bahkan dari sisi akhlak pun beliau contohkan dalam berkehidupannya beliau. Yang tidak lain, kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Syakir, seorang alim dari Iskandariyah, atau lebih tepatnya seorang alim yang dilahirkan di kota Jurjang, Mesir, yang menjadi dewan pengajar di Universitas Al-Azhar Kairo, yang mana beliau meninggal pada usia 76 tahun. Dan kitab ini, kitab Al-Wasaya, ditulis oleh beliau pada bulan Zulqa'dah tahun berapa kemarin? 1326 Hijriah. Ya. Baik teman-teman semua, tentunya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah masih membimbing kita untuk tidak terlelap tidur, melanjutkan tidur istirahat kita, melainkan kita duduk di sini sama-sama untuk mendapatkan nasihat dari muallif, sang penulis kitab, yaitu Syekh Muhammad Syakir. Dan tak lupa juga, salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita mempelajari adab dan akhlak ini, kita berupaya untuk meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diabadikan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaki, kata Nabi. Tiada lain sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, karena itu merupakan buah dari proses seseorang itu belajar. Kalau buah hasil ini tidak nampak pada diri seorang yang belajar, maka ada yang salah atau keliru dalam perjalanan seseorang itu dalam mencari ilmu. Maka penting sekali menghiasi diri kita dengan akhlak. Barakallahu fikum ikhwah, teman-teman semua, pemirsa, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan di mana kita masuk pada pelajaran yang pertama, Ad-Darsul Awal, ya. Di mana subbab kita kali ini kita akan mendapatkan nasihat, wasiat dari sang penulis. Nasihatul ustadzi li tilmidhi, yaitu nasihat seorang ustaz kepada muridnya. Maka
tentunya berputar pada hal ini. Masya Allah, beliau mengawali dengan perkataan yang indah lagi lembut, ya bunayya, ya bunayya. Memanggil muridnya layaknya seorang anak. Seperti Luqman memanggil anaknya. Yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Luqman. Kemudian setelah dipanggil, seorang guru sudah semestinya mendoakan muridnya tadi, mendoakan anaknya tadi. Arsyadakallahu wa wafaqqaka lissalihil a'mal. Arsyadakallahu, semoga Allah membimbingmu. Wa wafaqqaka, dan semoga Allah memberikan taufik kepadamu lissalihil a'mal, untuk beramal saleh. Masya Allah. Ya. Kemudian beliau ungkapkan dengan kalimat yang indah setelahnya, innaka minni bimanzilatil walad. Sesungguhnya engkau dariku seperti kedudukan seorang anak. Bimanzilatil walad min abih, dari ayahnya yang tercinta. Yasurruni an araka sahihal binyah. Tentunya membuatku merasa bangga ketika melihatmu memiliki badan atau fisik yang sehat, qawiyal idrak, dan juga memiliki pemahaman yang kuat, dan lebih-lebih lagi zakiyal qalbi, ketika engkau memiliki hati yang bersih, hati yang suci, muhadzabal akhlaq, dan memiliki budi pekerti yang luhur, ya, muhafizan alal adab, ya, muhafizan alal adab, dan engkau pun juga orang yang senantiasa menjaga adab. Telah kita ketahui bahwasanya di sana ada perbedaan makna bainal akhlaq wal adab. Coba saya tanyakan kembali, ma farqu bainahuma ikhwah? Siapa yang bisa menjawab? Al farqu bainal adab wal akhlaq. Fil liqa'il qadim tahaddasna, kita telah membicarakan ma farqu bainal adab wal akhlaq. Al-an coba dijawab kembali sebagai refleksi pemahaman kita di pertemuan yang kemarin. Apa perbedaan adab dan akhlak? Tes, halo, suara saya masih terdengar? Hal sami'atum sauti? Baik, silahkan ada yang bisa menjelaskan kembali terkait perbedaan adab dan akhlak? Karena memang kalau dilihat dari sisi bahasa, ya artinya sama saja. Menggunakan diksi yang sama dalam bahasa Indonesia, yaitu adab, budi pekerti yang luhur. Namun, lebih daripada itu, memiliki makna yang berbeda. Walaupun memang keduanya mengandung nilai positif, nilai kebaikan. Silahkan teman-teman. Ustaz, mungkin kalau adab adalah produk dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun kalau akhlak produk kita dari menuntut ilmu atau belajar, Ustaz. Masya Allah, mudah. Betul, ya. Produk kebaikan yang ada di dalam diri seseorang, kalau akhlak ini produk kebaikan yang ada dalam diri seseorang dihasilkan dari proses takwa, dari proses ibadah yang sahihah, takwa yang benar, dan disertai keikhlasan, kejujuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan adab ini adalah produk kebaikan positif dalam diri seorang yang dihasilkan dari tarbiyah. Maksudnya apa?
sarana pendidikan, ta'allum wa ta'lim, yaitu belajar. Barakallahu fiik. Lanjut lagi, ba'idan 'alal fuhushi fil qaul, masyaallah. Nah, jadi guru itu akan senang ketika muridnya atau anaknya ini ba'idan, ya, jauh, ya, 'anil fuhushi fil qaul, dari perkara-perkara yang fahish, ya, dari perkara-perkara yang fahish, yaitu perkara yang tercela, mazmum, ya, dalam perkataan, latifal muasyarah, masyaallah, ya. Dan guru pun senang ketika melihat muridnya ini adalah orang yang lemah lembut, ya, al muasyarah, dalam bergaul, dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi, mahbuban min ikhwanik, menjadi orang yang dicintai dari saudara-saudaramu, ya, tuasil fuqara, dan juga berbelas kasih kepada fakir miskin. Nah, wa tusyfiqu 'ala du'afa, dan juga memiliki perhatian kepada orang-orang yang lemah. Taghfiruz zallat, ya. Taghfiruz zallat, ini mudah memaafkan. Nah, ini kepribadian yang harus ada pada diri seorang penuntut ilmu, ya, yang harus ada pada diri seorang murid, bahkan harus ada pula dalam diri seorang guru, karena dialah yang menjadi panutan bimbingan murid-muridnya. Wa ta'fu 'anis sayyi'at, dan juga dia menjadi orang yang pemaaf, ya, dari kesalahan-kesalahan. Misalkan orang berbuat salah kepadanya, dia mudah memaafkan kesalahan tersebut. Kita tahu walaupun berat, ya, memaafkan kesalahan itu. Wala tufarrid fi sholatik, masyaallah, ya. La tufarrid. Nah, ini nasihat gurunya nih. Jangan engkau tufarrid, apa namanya? Menunda-nunda, menyepelekan dalam sholatmu, yaitu apa? Menunda-nunda sholat. Wala tuhmil fi ibadati rabbik, ya. Dan jangan pula engkau lalai dalam beribadah kepada Rabbmu. Inilah nasihatnya, ya, nasihatnya. Kemudian pada paragraf yang kedua, beliau sang guru menyapa dengan sebutan yang sama pada paragraf pertama. Ya bunayya, wahai anakku, in kunta taqbalu nasihatan nasihin. Wahai anakku, jikalau engkau menerima nasihat seorang yang memberikan nasihat, fa ana ahaqqu, maka aku lebih berhak. Maka aku lebih berhak, man taqbalu nasihatahu, maka aku menjadi orang yang lebih berhak engkau terima nasihatnya. Masya Allah. Nah, ini penting sekali di sini teman-teman semua, ya. Kita tahu di negeri kita, fi haulina, di sekeliling kita, kathir, banyak sekali ustadz, banyak sekali masyaikh. Kita dapati nasihatnya, kita dapati durus-durusnya, pelajaran-pelajaran mereka itu di mana? Di platform YouTube, ya, di platform Google dengan memberikan potongan-potongan nasihat. Namun terkadang kita melupakan sosok guru yang tiap hari kita bertemu beliau, tapi pembelaan kita malah jauh lebih besar kepada orang-orang atau ustadz-ustadz yang tidak mengajarkan kita secara langsung. Nah, ini luar biasa, ya. Misalkan mengajar di pondok pesantren, mengajar di sekolah, maka ini harus diberikan kepada murid. Kita tahu ada ustadz fulan yang lebih pintar keilmuannya dari gurumu yang ada di sekolah. Tapi setidaknya hargailah untuk menerima nasihatnya terlebih dahulu. Nah, ini kalau memang nasihatnya sama-sama, ya,
Maksudnya ini nasihatnya itu sama, mengarahnya kepada kebaikan dan berbicara kepada perkara yang sama. Misalkan ketika dia ingin memberikan nasihat kepada orang lain, si muridnya ini, jangan langsung katakan, saya dapat nasihat dari Ustadz Fulan. Padahal Ustadz Fulan ini ya kita tahu dia seorang Ustadz. Jadi dapatkan dari Google, dari YouTube gitu. Tapi sama nasihat dengan yang diberikan oleh gurunya. Namun dia malah menjadi modalis yang menyamarkan nama gurunya. Allah musta'an. Ya, jangan sampai seperti ini. Kemudian dikatakan wa ana ustadzuka wa muallimuka wa murabbi ruhika, kata beliau. Saya ini adalah ustadzmu, orang yang mengajarkan ilmu agama kepadamu, wa muallimuka, dan orang yang mengajarkan berbagai keilmuan kepadamu, wa murabbi, lebih daripada itu, ini penting. Guru yang bertemu kepada kita, yang kita pun secara langsung belajar dengannya, itu bukan hanya sekedar ustadz, tapi dia lebih daripada itu, yaitu apa? Seorang muallim, seorang murabbi, ya seorang mudarrib pun pelatih untuk mengolah rasa kita. Nah, makanya di sini disebutkan murabbi ruhika, yaitu apa? Orang yang mendidik ruhmu. Ini penting sekali. Ya. La tajidu ahadan ahrasa ala manfaatika wassalahika minni. Tidak akan engkau dapati seorang pun ya yang lebih antusias, yang lebih bersungguh-sungguh, lebih mengharapkan atas manfaat wasolahika, manfaatmu dan juga kesalehanmu minni, dariku. Ya, nggak ada satu orang pun. Makanya terkadang kita lebih mengutamakan misalkan Ustadz A, Ustadz B, ya. Namun kita nggak pernah sedikit pun belajar secara langsung. Adapun juga belajar secara langsung itu datang pada kajian tematik. Orangnya banyak. Apakah beliau akan membelamu? Apakah Ustadz tersebut ketika engkau meminta pertanyaan di balik layar, apakah dia langsung akan menanggapimu? Tidak tentunya. Ya, karena belum terlalu kenal. Tapi Ustadz yang setiap hari berada di dekat kita, maksudnya kita belajar langsung dengannya, ya tentu dia sudah mengenal kepribadian kita. Ya, dan kenalnya dia dengan kepribadian kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kita agar tetap berada di jalan yang benar. Masya Allah. Kemudian berikutnya, ya bunayya innilaka nasihun aminun, sesungguhnya aku adalah orang yang memberikan nasihat, nasihun yang terpercaya, nasihun aminun. Faqbal, perintah, ini kalimat perintah, maka terimalah ma'ulkihi alaik, apa yang aku katakan kepadamu. Minan nasahi, di antara nasihat-nasihat yang telah aku berikan kepadamu, wa'mal, dan beramallah dengan nasihat yang telah aku berikan. Nah, jadi kemarin kita telah membaca pula kitab yang luar biasa, Ayyuhal Walad. Jadi setidaknya dari sependek penelaahan saya terhadap kutub-kutub ulama, teman-teman semua, dari kitab-kitab adab khususnya, terkumpul 3 kitab adab di mana menempatkan posisi seorang guru menjadi ayah, murid sebagai anak. Salah satunya kitab ini, dan di antaranya lain adalah kitab Ayyuhal Walad karya Imam Ghazali, dan di antara lagi ada satu lagi, yaitu karyanya Imam Ibnul Jauzi, Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad. Itu bagus. Akan saya kaji insyaallah di akhir tahun mungkin. Biar pas. Wa'mal bihi fi huduri wa bainak. Ya. Nah. Beramallah ya dengannya dalam keadaanmu sendiri, wa bainak, dan dalam keadaanmu berada bersama dengan saudara-saudaramu. Ya. Ketika bergaul dengan teman-teman maksudnya. Wa baina nafsik. Ya, maksudnya apa? Beramal huduri, ketika ustadz itu hadir, amalkan ilmu tersebut. Kemudian wa bainaka wa baina ikhwanik, dan juga amalkan ilmu tersebut ketika sedang bersama saudara, bersama teman, dan lebih-lebih lagi yang ini terakhirnya. Wa baina nafsik, dan amalkanlah ilmu itu di antara dirimu. Maksudnya ketika kita sedang sendiri. Masya Allah.
Taib, ada yang ingin melanjutkan untuk membaca? Silahkan. Ya bunayya ya Ustaz. Tamam. Fadal, ikra. Ya bunayya, idza lam ta'mal bi nasihati fi khalwatik faqallama nuhafizu 'alayha baina ikhwanik. Tarjim, fadal. Wahai anakku, jika belum bisa melaksanakan nasihat ini Tidak. khalwat. Lam, Apa Ustaz? tidak. Jikalau engkau tidak mengamalkan nasihatku. Oh, bukan belum ya? Bukan. Jikalau engkau tidak mengamalkan nasihatku di dalam khalwatik pergaulannya ya Ustaz ya. Ya, pergaulanmu. Maka berkatalah yang bisa menjaga. Qallama tuhafizu 'alaiha baina ikhwanik. Ya. Apakah senantiasa, ya, maka engkau tidak akan dapat, ya, tuhafizu, engkau tidak akan dapat mengamalkannya dikala sedang bergaul di antara teman-temanmu, dengan teman-temanmu. Gitu. Kalau dia tidak bisa mengamalkan ilmu pada keadaan sendirian, maka tentu ketika sedang bergaul dia tidak akan bisa mengamalkan ilmu. Nah, begitu ya. Ini akan terlihat kalau teman-teman, kitalah semua ya, bisa bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendiri, maka bisa dipastikan lebih besar potensinya ketika kita sedang bergaul, kita pun juga bisa mengamalkan atau tetap bertakwa kepada Allah. Tapi ketika sendiri saja kita tidak bisa, apalagi bersama dengan orang lain di sekeliling kita. Barakallahu fiik. Lanjut. Ya bunayya, innal ustadza gimana Ustaz? Ya Idzalam bunayya. Oh, ya bunayya. Iza lam qudwatan. tattahizni qudwatan fabima taqtadi wa 'ala ma tujahhidu nafsika fil julusi amami. Wahai anakku, jikalau engkau tidak menjadikanku kudwah, panutan, contoh maksudnya, maka dengan siapa lagi yang kau mencontoh? Wa 'ala ma tujahidu nafsika fil julusi amami. Apa artinya? Engkau belajar ya Ustaz ya. Nah, wa'alama. Apakah ya? Apakah artinya engkau tujahidu nafsaka, memaksakan dirimu untuk duduk di hadapanku? Jadi paham gak maksudnya di sini? Kalau seorang murid itu tidak bisa menjadikan gurunya ini adalah tokoh contoh dalam kehidupannya, maka dengan siapa lagi dia mencontoh? Kalau misalkan dia duduk di sana, dia tidak menjadikan contoh gurunya ini, maka seakan dia terpaksa belajar dengan gurunya, duduk di depan gurunya, begitu. Maka buat apa belajar kalau seperti itu ya? Lanjut. Ya bunayya innal ustadza la yuhibbu. Ya bunayya innal ustadza la yuhibbu min talamidhihi illa salihah. Masya Allah, cukup dulu. Wahai anakku, sesungguhnya ustadz, seorang guru, seorang pendidik, dia tidak suka dari murid-muridnya, tidak menyukai dari murid-muridnya ini, melainkan apa? Soliha al-mu'addib. Ya, solihal mu'addib. Melainkan murid yang soleh lagi beradab, taat maksudnya. Fahal yasuruka ayyakuna ustadzuka wa murabbika ghairu radin anka wala qami'in fi salahika.
Ya, apa maksudnya di sini? Sukakah engkau? Relakah engkau bila guru yang telah mendidikmu, ya, maksudnya ustadzuka wa murabbik, ya, tidak ridho. Ridho ini kan diartikan rela, ya. Tidak rela darimu, ya, tidak rela darimu, ya, dan tidak mengharapkan suatu kebaikan atas dirimu. Apakah ada? Nggak ada. Semua guru itu, semua pendidik mengharapkan kebaikan ada pada anak didiknya. Nggak mungkin enggak. Buat apa guru mengajar? Apakah hanya sebatas untuk mencari gaji? Itu masalah lain. Nah, gitu. Itu masalah lain, masalah berbeda. Tapi sejatinya, di luar dari tuntutan pengajaran, pasti di dalam lubuk hati seorang guru itu menginginkan adanya keberhasilan dalam proses pengajarannya, yaitu dalam diri anak didiknya. Lanjut. Ya Bunaya. يا بني إني أحب لك الخير Masya Allah. فساعدني على إيصال خيري إليك بالطاعة والامتثال لم أمورك به من مكارم الأخلاق. Iya, min makarimil akhlak, Masya Allah. Wahai anakku, sesungguhnya aku mencintai, menyukai, mengharapkan kebaikan laka ada padamu. Fasa'idni, maka sa'idni, bantulah aku ala isalil khair ilaik, untuk mewujudkan kebaikan ada padamu dengan engkau itu taat, walimtithali lima amuruk, dan juga berharap, ya, berharap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi segala perintah dan juga menjauhi segala larangan. Ya. Lima amuruk, ya, pada perkara-perkaramu, ya. Bihi, dengan kebaikan tersebut, min makarimil akhlak, yang mana itu termasuk akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Lanjut ya Bunaya. يا بني أهلك الحسن زينة الإنسان في نفسه وبين إخوانه وأهله وعشيرته فكن حسن الخلق يحترمك الناس ويحبوك. Masya Allah. Ya Bunaya. Ini perkataan indah juga dari guru pada muridnya, bahwasanya al-khuluqul hasan. Khuluq ini bentuk mufrad dari akhlak, ya. Akhlak yang baik itu zinatul insan. Zinanya ini menjadi apa? Khobar. Zinatul insan adalah perhiasannya seseorang fi nafsihi, pada dirinya, wa baina ikhwanihi, dan juga ketika bersama dengan saudaranya, wa ahlihi, dan juga ketika bersama dengan keluarganya, wa asyiratihi, dan juga ketika bersama dengan teman-temannya, pergaulannya. Fakun hasanal khuluq, maka jadilah orang yang memiliki akhlak yang baik. Yahtarimkan nasu, maka orang-orang akan memuliakan. Wa yuhibbuka, dan juga orang-orang tersebut akan menyukaimu. Ini senada dengan ucapan Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, ya. Bahwasanya akhlak yang mulia ini akan membawa seseorang kepada derajat seperti orang yang alim, ya. Jadi seorang yang jahil ketika dia berakhlak yang mulia, ini kedudukannya bisa sama di mata masyarakat, di mata orang awam sebagai seorang alim. Tapi justru seorang alim yang tidak berakhlak, jatuh martabat kedudukannya di hadapan seluruh makhluk, ya. Bahkan bukan hanya di hadapan seluruh makhluk, tapi di mata Allah pun juga dia jatuh, teranggap sebagaimana dia orang yang jahil. Masya Allah. Jadi pentingnya akhlak di sini teman-teman semua. Lanjut ya Bunaya. يا بني إذا لم تزين علمك بكرم أخلاقك كان علمك أضر عليك من جهلك. Taib. Wahai anakku, jikalau engkau tidak menghiasi ilmumu dengan akhlak-akhlakmu yang mulia, kana ilmuka adharra alaika, maka adalah ilmumu itu adharra alaika. Apa artinya di sini? Ya, akan lebih membahayakan atas dirimu min jahlika, daripada kebodohan, daripada ketidaktahuanmu. Paham di sini maksudnya? Orang yang berilmu namun akhlaknya tercela, ya, ini lebih berbahaya untuk dirinya maupun untuk orang
lain ya, ketimbang dari ketidaktahuan yang ada pada diri seorang. Kenapa demikian? Masya Allah nih. Lihat baik-baik, ini jawabannya indah. Baca lagi. فإن الجاهل معذور. Masya Allah. Apa artinya nih? Fa'innal jahila ma'dzurun. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengetahui hakikat ilmu, tidak mengetahui pengetahuan dan tak memiliki banyak wawasan, ma'dzurun di tengah masyarakat, teman-teman semua. Ya. Ma'dzurun dia diberikan uzur, dimaksudnya bukan dalam perkara uzur bil jahal, teman-teman ya. Nah, diberikan uzur namun setelah itu apa? Dibimbing gitu. Dan ada orang-orang yang berusaha dan berupaya untuk mengarahkannya kepada arah kebaikan. Contohnya dengan mengajarkannya. Maksudnya di sini misal dalam perkara apa ya? Seseorang itu gaptek ya, teman-teman ya. Nah, ada orang gaptek gitu ya. Apakah dimarah-marahin, katain ini? Enggak. Gitu. Tapi diberikan uzur. Lanjut. Ma'zurun bijahlihi. Nah, ini teman-teman nih. Waduh, bagus banget nih. Baca-baca. Ayo, silakan. معذور بجهله ولا عذر للعالم عند الناس إذا لم يتجمل بمحاسن الشيام. Masya Allah. Terjemahkan, silakan. Dan tidaklah uzur untuk menuntut ilmu di sisi manusia Ini bukan jika tidak, ya afwan. Bukan tidaklah terjemahannya. Itulahnya la nafiyah tuh. Nafiyahnya bil jinsi amal li jins. Begitu. Uzurnya fathah di situ. Jadi nggak ada uzur apapun lil alim bagi seorang alim indanas di sisi manusia izzalam yatajammal bi mahasinis syam. Ya. Jikalau dia tidak menghiasi dirinya itu dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan adab-adab yang baik, nggak ada uzur bagi seorang alim seperti ini. Ya, maka rasanya di zaman sekarang untuk selektif memilih seorang guru, untuk selektif memilih seorang teman, untuk selektif memilih orang-orang yang kita ajak bicara, ya, itu bukan hanya orang-orang yang memiliki kemampuan. Misalkan dalam hal agama, misalkan kemampuan bahasa Arab, kemampuan hadis, kemampuan Al-Quran, atau kemampuan ilmu yang lain. Ternyata yang lebih penting daripada itu semua ini, ya, kita harus selektif memilih orang yang ilmunya ini berbanding lurus dengan akhlaknya. Karena banyak nih orang yang pandai, ya, di majelisnya megang kitab Al-Adab Al-Mufrad, megang hadis arba'in, tapi lisannya mudah mencela, merendahkan satu sama lain. Allah musta'an. Ya. Ya, semoga kita dijauhkan dari perilaku itu dan semoga para alim ulama kita dijaga dari perbuatan-perbuatan seperti itu sehingga mereka bisa menjadi alim ulama yang arif, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengarahkan umat ke jalan kebaikan, ke jalan kebenaran. Barakallahu fihim wa barakallahu fina. Lanjut teman-teman semua. Ya Bunaya. Ya bunai, Ya, la ta'tamid ala ya bunayya, la ta'tamid ala muraqabati laka. Janganlah engkau bersandar atas dekatnya aku pada dirimu. Wah. Fa inna muraqabataka li nafsika afdol. Karena sesungguhnya kedekatanmu kepada dirimu itu lebih afdol. Wa anfa dan lebih manfaat laka untukmu. Min muraqabati laka. Daripada kedekatanku kepadamu. Nah.
Ya. Nah, ini juga menjadi penyakit nih. Gitu. Kadang ada orang mengutip kata guru saya demikian dan dia kekeh keras dan seperti ini. Ya. Kita coba mengetahui kadar diri kita tatkala kita telah belajar dengan seorang guru yang arif lagi bijaksana. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Silakan dibaca. يا بني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله استخلص هذا الدين لنفسه ولا يصله لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق ألا فزينوا دينكم بهما. Nah, ini hadisnya dhaif ya teman-teman semua. Dhaif. Ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Di sini nggak ada ya kalimatnya ya. Kalau di saya ada nih. Wa asyara As-Suyuti ila annahu haditsun dhaifun. Tapi la ba'sa ma fi muskilah, kita akan cari padanan dari substansi hadis ini. Ya. Wahai anakku, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istakhlasa, telah membersihkan hadzal dina, agama ini, li nafsika, karena li nafsihi, karena zatnya, ya, karena zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yasluhu lidinikum, ya, maka tidaklah cocok, ya, bagi agama kalian ini illa sakha, melainkan orang dermawan, wa husnul khuluq, dan juga orang-orang yang baiknya akhlak, yang akhlaknya baik. Ala, ketahuilah, maka zayyinu dinakum bihima, hiasilah agama kalian bihima, dengan keduanya. Maksudnya apa? Dengan dua sikap yang disebutkan tadi, yaitu as-sakha wa husnul khuluq. Nah, yaitu apa? Menjadi orang yang dermawan dan juga memiliki akhlak yang mulia. Nah, sebetulnya teman-teman, Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal ini ya. Innaka la'ala khuluqin azim. Nah, Allah memuji, membersihkan agama ini, ya, menyucikan agama ini, dan menuntut agar orang-orang yang menjalani agama ini, yaitu para hambanya, kita semua, agar berada di atas akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita Muhammad SAW berada di atas akhlak yang agung. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah mengatakan hal tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat ini menjadi kunci keselamatan seseorang untuk meraih keberhasilan akhlak yang ada pada dirinya, teman-teman semua. Agar bisa terhindar dari yang namanya fahsy. Fahsy ini lebih kepada syahwat. Al-munkar, nah, perilaku-perilaku yang menyimpang, teman-teman semua. Nah, terhindar dari itu semua kalau memang jujur. Makanya khusyuk, ya, dibahas di surah Al-Mu'minun. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang berhasil khusyuk dalam salatnya, teman-teman semua. Maka inilah orang-orang yang berhasil. Ya, tanda keberhasilan dia bisa jauh dari yang namanya fahsy dan juga mungkar. Barakallahu fikum, teman-teman semua. Kita cukupkan pagi hari ini membaca nasihat pertama dari penulis, ya, yaitu Syekh Muhammad Syakir. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali pekan depan nasihat yang kedua berkaitan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis agar ilmu nasihat ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, baik untuk diri kita maupun nanti kita bagikan kepada anak didik kita maupun kepada anggota keluarga maupun kepada teman, kerabat, saudara terdekat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wafikum barakallah wa jazakumullah khairan ala hudurikum ajma'in.